كشفيع المرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Para pendengar, pemirsa UBI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari menjelang berbuka ini, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dianya Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, dan Dianya Allah yang Maha Penyayang tanpa pilih kasih sayang. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga di waktu sore ini kita masih diberikan nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam. Karena dengan dua nikmat inilah kita akan selamat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari yauma la yanfa'u malu wala banun. Tidak berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini orang sangat membangga-banggakan ketika berjumpa dengan sahabat, berjumpa dengan keluarga, berjumpa dengan kerabat, yaitu harta, jabatan, tahta. Tapi nanti ingat, di hari kiamat itu semua tidak bermanfaat, itu semua tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kenapa hati itu dikatakan dengan qalbun salim, hati yang selamat? Karena di dalam hati inilah keimanan kita. Di dalam hati inilah bersemayam keimanan kita. Iman inilah yang harus kita jaga dan kita pertahankan sampai nanti yaumil akhirat nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memegang keimanan kita, memegang Islam kita ini haqqa tuqati, sebenar-benar takwa, seyakin-yakinnya. Makanya ketika manusia dilahirkan ke muka bumi ini, ketika dia keluar dari perut ibunya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mauludin", setiap anak yang lahir, yuladu alal fitrah, maka dia dilahirkan secara fitrah. Fitrah di sini kata sahabat Abu Hurairah adalah fitratul Islam. Jadi sebagai orang tua tidak berkewajiban lagi untuk mengislamkan anaknya, tapi lebih daripada itu, orang tua dituntut untuk menjaga keimanannya, mempertahankan keimanannya supaya dia hidup dengan keimanannya itu dan tidak keluar dari jalur rasa iman dan Islam itu. Sehingga ketika dia lahir, dia dengan bangga mengatakan, "Ana muslim", saya adalah seorang muslim. Sehingga ketika dia berbuat, perbuatannya itu perbuatan yang islami. Ketika dia berpakaian, pakaiannya itu pakaian yang islami. Bahkan daripada hal yang terkecil, makan dan minum dibuat dengan cara yang islami. Inilah yang diajarkan Rasulullah. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Kalian jangan minum secara berdiri. Idza akala ahadukum falyakul bil yaminih. Apabila kalian hendak makan, maka makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syaraba ahadukum falyashrab bi yaminih. Apabila kalian hendak minum, maka minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimali. Karena setan itu makan dan minum pakai tangan kirinya. Mulai dari hal terkecil sampai dengan perbuatan sehari-hari harus berdasarkan dengan cara yang islami. Karena dengan inilah nanti dia akan selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, tapi kita sayangkan di zaman yang penuh dengan modernisasi ini,
Banyak orang yang mengatakan dia adalah orang Islam, dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sedikit pun tingkah lakunya, cara berpakaiannya, cara berbisnisnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang muslim. Inilah yang kita khawatirkan nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan selamat. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sekarang adalah seorang muslim. Orang tua kita juga adalah orang yang beriman. Tapi apakah ada jaminan bahwa ketika orang tua meninggalkan anaknya, anaknya itu tetap dalam keimanan? Ketika orang tuanya meninggal, anaknya itu tetap dalam keislaman? Tentu tidak ada jaminannya. Maka seorang Nabi Yakub berwasiat kepada anaknya. Dia berwasiat bukan meninggalkan tahta. Dia wasiatkan bukan harta yang banyak, tapi dia wasiatkan agama, ketauhidan. Apa katanya? Allah abadikan di dalam Al-Quran, "Ma ta'buduna min ba'di." Wahai anak-anakku, setelah aku tiada, apa yang akan kalian sembah? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka tidak akan senang kepada kita kecuali kita hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan senang kepada kita sehingga kita masuk ke dalam agama mereka. Masuk ke dalam agama mereka bukan berarti kita harus murtad, keluar dari ajaran Islam. Tapi bisa dikatakan kita masuk ke dalam agama mereka, kita mengikuti cara berpakaian mereka, cara berbisnis mereka, maka kita juga dikatakan hatta tattabi'a millatahum, mengikuti agama mereka. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, maka untuk itu kita sebagai orang yang beriman, marilah kita wariskan kebaikan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan ilmu agama kepada mereka. Karena kalau tidak kita ajarkan, takutnya kita meninggalkan dosa jariah. Kenapa? Karena mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka minum, tapi minumannya adalah minuman keras. Mereka menghisap ganja, memakai narkoba, terlalu panjang rentetan dosa kaula muda di zaman sekarang. Kalau kita tidak ajarkan, takutnya mereka akan berbuat sesuka hati mereka. Maka Allah ingatkan kembali kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hianati Allah war Rasul dan Rasul, wa takhunu amanatikum, dan kalian mengkhianati amanah yang diberikan kepada kalian. Harta yang dititipkan Allah kepada kita adalah amanah. Anak-anak yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah. Bahkan mata kita, diri kita ini, itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal absar wal af'idah kullun ulaika kana anhu mas'ula. Mata, penglihatan, hati, semuanya itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah tawarkan kepada langit untuk menggemban amanah, langit menolak. Ketika bumi ditawarkan untuk menggemban amanah, bumi pun menolak. Tetapi manusia, dia menawarkan diri untuk memegang amanah ini. Inna aradanal amanati alas samawati wal ar fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Bumi, langit menolak untuk diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka takut bahwa mereka nanti tidak bisa menunaikan amanah itu. Jadi yang mengemban amanah itu sekarang adalah kita manusia. Maka untuk itu, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang Islam, mari kita jaga supaya amanah yang diberikan Allah ini bisa kita jalankan dengan baik. Seorang ulama, Imam Ghazali, pernah bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, apakah yang paling berat di muka bumi ini?" Ada yang mengatakan gajah, ada yang mengatakan mobil, ada yang mengatakan besi, bahkan banyak lagi jawaban mereka yang lain.
Maka Imam Ghazali pun mengatakan, apa yang kalian jawab itu semuanya betul wahai muridku, tetapi ketahuilah yang paling berat daripada semua itu adalah menggenggam amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di bulan suci yang penuh berkah ini, di bulan suci yang kita nanti-nantikan ini, mari kita jaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita disuruh untuk berpuasa di siang harinya, kita kerjakan puasa itu. Ketika Allah suruh kita untuk berzakat, kita tunaikan zakat itu. Ketika kita disuruh untuk qiyamul lail, mari kita bangun, kita kerjakan qiyamul lail. Karena amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia, maka kita harus menjalankannya. Orang yang terbaik bukan berarti orang yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi pangkatnya, tetapi orang yang terbaik adalah orang yang ketika diberikan amanah, dia bisa menunaikan amanah itu. Karena amanah dan Islam ini adalah sesuatu yang porsinya paling sedikit menggunakan harta kita, sesuatu yang waktunya paling sedikit yang kita sisihkan, dan sesuatu yang paling sedikit perhatian yang kita perhatikan. Hadirin ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bulan suci Ramadan berakhir, maka lakukanlah amal dengan sebanyak-banyaknya. Karena bulan Ramadan tahun depan memang ada. Malam Lailatul Qadar tahun depan memang ada. Para ulama bersepakat untuk itu. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, akankah kita masih bisa untuk mengikuti bulan suci Ramadan tahun depan? Tentu tidak ada kemungkinan. Untuk itu, selagi ada, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sempat, kalau kita tidak mendapatkan kebaikan bulan suci Ramadan di awal, jangan sempat di tengah, di akhir, kita juga tidak mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah SAW ketika 10 hari terakhir, maka taharru, dia akan bersegera untuk meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ikat pinggangnya. Artinya apa? Dia perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dunia ini dia perkecil, walaupun itu halal, dia tidak lakukan kecuali illa mardatillah, untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongannya yang bisa mengemban amanah ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. راحوا كل شي ناسين، اجامل مرة مرتين، ادور معك وكل زين، حتى المستحن شال